Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini akan belajar kembali bersama Ibu Elis Listiawati. Sebelumnya kita pernah belajar bersama juga ya, baik daring maupun dari bersama kelas 4. Nah anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua diberikan rezeki sehat untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, bagaimana semangatnya hari ini? Semangat untuk belajarnya, apakah sudah semangat? Alhamdulillah sudah semangat, tapi agar kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Sudah tahu kan semua tepuk semangat? Iya, baik. Dipimpin sama ibu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Coba setelah tepuk semangat, apakah lebih semangat? Alhamdulillah semuanya jadi lebih semangat ya, lebih fresh karena barusan sudah speaking terlebih dahulu. Oke, sekarang coba dilihat terlebih dahulu pakaiannya, apakah sudah rapi? Coba dilihat terlebih dahulu apakah bajunya ada yang keluar-keluar, silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, pakaian harus sudah dalam keadaan rapi, betul. Nah, karena barusan kita sudah melakukan tepuk semangat dan juga sudah melakukan pakaian, maka pembelajaran akan terasa nyaman karena pakaian rapi. Kemudian kitanya juga dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan untuk anak-anak di sini mengetahui mengenai pemanfaatan sumber daya alam, kemudian penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, dan wawancara menggunakan kosakata baku dan efektif. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan. Apakah sudah ada gambarnya? Ya, di situ terdapat 4 gambar ya. Coba ada yang bisa menyebutkan apa yang terjadi pada keempat gambar tersebut? Iya, betul. Gambar tersebut menunjukkan, ada yang menunjukkan usaha melestarikan alam dan ada juga yang menunjukkan yaitu oknum yang merusak alam. Coba yang mana saja yang merupakan usaha melestarikan alam? Gambar yang mana saja? Terdapat 2 ya. Iya betul, yang A dan yang C. Yang A dan yang C itu gambar yang merupakan usaha melestarikan alam. Sedangkan yang B dan D itu merupakan gambar yang oknum yang merusak alam. Anak-anak, Indonesia memiliki kekayaan berupa keragaman sumber daya alam yang harus kita lestarikan tentunya, agar kehidupan masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik jika kita melestarikan sumber daya alam. Lalu, bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya alam? Ya, hebat, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, yaitu dengan cara reboisasi, kemudian menghemat energi, dan menggunakan energi alternatif. Sekarang coba terlebih dahulu baca teks bacaan dengan judul Pemanfaatan Alam oleh Manusia yang sudah ibu tampilkan. Silakan di-pause terlebih dahulu untuk membacanya dengan teliti dan dengan baik. Anak-anak, berdasarkan teks tersebut ditemukan bahwa manusia banyak sekali memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupannya. Nah, tapi sangat disayangkan terdapat beberapa dari kita yang justru malah merusak lingkungan, yaitu oknum yang tidak bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik, kita jangan sampai seperti itu ya. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena kita membutuhkan lingkungan, membutuhkan alam, jadi kita harus lebih ke melestarikan, bukan merusaknya. Itu sangat tidak boleh.
Nah, kemudian terdapat dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu ada penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Nah, beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal mereka. Yang kedua, ada penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh dari penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Nah, bahan ini menghasilkan busa yang terlalu banyak sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, busa deterjen ini akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Nah, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu karena hal tersebut. Nah, hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan sebenarnya. Seperti itu. Kemudian ada juga eksploitasi sumber daya laut yang ketiga. Nah, eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Nah, kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut seperti itu. Kemudian dampak yang keempat yaitu perpindahan penduduk. Akibat dari perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Nah, hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian ada dampak yang kelima yaitu penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Nah, beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak yang keenam yaitu perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Nah, perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, maka perburuan liar ini dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Kemudian dampak yang ketujuh, yang terakhir, yaitu perusakan terumbu karang. Nah, terumbu karang juga merupakan rumah bagi hewan-hewan laut tentunya ya. Nah, warnanya yang indah juga membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Nah, pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Nah, karena terumbu karang tersebut merupakan rumah dari beberapa hewan yang ada di laut ya. Nah, apalagi jika terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Jadi karena terbentuknya itu lama, sehingga jika diambil itu akan semakin tidak ada terumbu karang seperti itu. Nah, akibatnya ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah karena tidak memiliki tempat tinggal. Sangat-sangat mengerikan sekali dampak dari kerusakan sumber daya alam ini ya. Nah, anak-anak, maka dari itu kita harus selalu melestarikan alam, menjaga alam agar hal-hal tersebut, dampak-dampak tersebut itu tidak terjadi lagi di kehidupan. Lakukan dari hal yang terkecil, dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saatnya kalian melengkapi konsep pada buku paket halaman 107 di tema 9 ya, karena sekarang kita sedang belajar tema 9. Coba dibuka halaman 107, di situ terdapat peta pikiran
yang sudah ada, yang harus diisi, yang harus dilengkapi dengan informasi yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Jawabannya terdapat dari materi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, anak-anak, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagi kelompok dengan beranggotakan 4-5 orang. Silahkan bergabung dengan teman sekelompoknya untuk berdiskusi atau membuat poster mengenai hemat energi. Nah, Ibu juga sudah menugaskan untuk kalian hari ini membawa alat-alat dan bahan yang sudah Ibu tentukan, yang tentunya dari bahan bekas. Kenapa harus bahan bekas atau barang-barang bekas? Kenapa? Karena menggunakan barang-barang bekas merupakan salah satu kegiatan berhemat energi. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan bingkainya, coba dilihat pada halaman 110 di buku paket tema 9 ya. Di situ terdapat langkah-langkah cara membuat bingkainya yang terbuat dari barang-barang bekas. Anak-anak, Ibu akan memperlihatkan poster yang sudah Ibu buat dengan menggunakan bingkai foto dari barang-barang bekas yang sudah Ibu buat. Seperti ini. Ini tulisannya "Mari menanam pohon", ajakannya seperti itu, kemudian gambarnya seperti ini, dan diberi bingkai menggunakan dalamnya itu ada kardus bekas dan luarnya itu ada kertas kado bekas. Jadi apapun barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa kita gunakan menjadi sesuatu yang bermanfaat, contohnya seperti ini. Dan itu pun bisa untuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan alam, seperti itu ya. Ini pun bisa karena luarnya itu bingkai, kalian bisa di dalamnya itu menggunakan foto kalian lalu dipajang di kamar misalnya. Nah, ini pun yang nanti pun yang akan kalian buat posternya itu bisa kalian pajang di kelas seperti itu, di hiasan seperti ini ya. Ini sangat bermanfaat dari barang-barang bekas. Semoga kalian dapat membuatnya dengan lebih bagus lagi. Ibu yakin pasti lebih bagus lagi dan lebih kreatif lagi, tentunya lebih mengajak lagi, informasinya itu lebih mengajak lagi untuk berhemat energi. Silahkan, selamat membuat. Nah, bagaimana anak-anak, apakah sudah membuat poster dan bingkainya? Bingkai menggunakan barang-barang bekas ya, pasti ini sudah terlihat semuanya kreatif dalam membuat bingkainya, sangat bagus-bagus sekali ya. Ya, jika sudah? Alhamdulillah sudah. Baik, jika sudah, silahkan dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Wah, ternyata bagus-bagus sekali ya, dan sangat memotivasi atau sangat mengajak orang-orang di sekitar untuk berhemat energi. Gambarnya bagus-bagus, kata ajakannya pun sangat bagus-bagus, posternya tentunya menjadi bagus, dan bingkainya itu yang sangat amat kreatif ternyata. Alhamdulillah ya, semuanya bagus-bagus. Good job! Nah, anak-anak, Ibu informasikan kembali bahwa barang-barang bekas, kita menggunakan barang-barang bekas juga merupakan salah satu cara untuk menghemat energi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar evaluasian yang harus kalian selesaikan pada hari ini juga ya. Coba, sekarang Ibu sudah membagikannya. Apakah sudah ada? Iya, baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian yang sudah, silahkan dikumpulkan. Baik, terima kasih yang sudah mengumpulkan hasil kerjanya dari lembar evaluasi tersebut. Yang belum, silahkan masih Ibu tunggu ya. Baik, sudah semua dikumpulkan ya. Lembar evaluasiannya sangat hebat-hebat sekali jawabannya. Dan cepat juga dalam mengerjakannya. Alhamdulillah ya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Dari awal saja kita sudah bersemangat dengan topik semangat. Jadi pembelajaran hari ini akan terasa menyenangkan dan sangat nyaman tentunya ya.
Baik anak-anak, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita harus senantiasa melestarikan alam karena kita manusia, sebagai manusia sangat bergantung sekali kepada alam. Salah satu cara untuk melestarikan alam yaitu dengan cara berhemat energi. Nah, untuk pekerjaan rumahnya silahkan dilihat pada buku tema 9 halaman 108, di situ ada laporan hasil wawancara. Tugas kalian adalah mewawancara orang-orang yang atau narasumber di sekitar kalian, bagaimana atau apa saja kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Ditulis pada laporan hasil wawancara tersebut ya, pada halaman 108 dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai tema 9 subtema 3 pembelajaran 2. Silakan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak hebat kelas 4. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.